Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tetap ceria. Nah, kembali lagi bersama Kakak April yang cantik. Nah, di ibadah online kali ini kita akan tetap masih bersukacita bersama adik-adik, karena kita kemarin udah Natal ya, kita udah menyambut kehadiran Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Nah, seperti biasa sebelum ibadah, adik-adik harus mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam ibadah online, yaitu Alkitab, pena, dan persembahannya. Jangan lupa, adik-adik harus tetap pakai pakaian yang cantik dan ganteng-ganteng. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, baiklah kita mulainya dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kembali kami mengucap syukur atas kehadiran Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan dapat bangun pada pagi hari ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami Tuhan dalam ibadah kali ini, agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak, mari kita mulai ibadah minggu kita. Kita puji Tuhan dari buku Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai dengan 2.
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan, didiklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu, karena kasih setia-Mu. Tuhan, didiklah jemaat-Mu. Amin. Anak-anak, mari sama-sama kita mengucapkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan amin. Anak-anak, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Mari anak-anak kita meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari kita sama-sama mengucapkan amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 sampai dengan 2. Tuhan
marilah kita mengaku iman kita. Mari kita sama-sama untuk mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1 sampai dengan 2. Pasal 63 ayat 7.
teman-teman, perkenalkan, namaku Jenny. Aku duduk di bangku kelas 4 SD. Hari ini, aku mau menceritakan kepada teman-teman tentang kebaikan Tuhan Yesus yang Dia berikan kepada diriku. Simak ya ceritaku yang berikut ini. Aku terlahir di keluarga yang kaya raya. Apapun bisa ku miliki. Aku punya mobil yang mewah, aku punya rumah yang besar, aku punya sepeda motor, dan aku punya pembantu. Apapun yang kuinginkan pasti terkabulkan. Ya, karena aku anak yang kaya. Tapi meskipun aku punya segalanya dan apapun yang kuinginkan pasti tercapai, jauh di dalam lubuk hatiku aku merasa kesepian. Aku merasa sedih. Entah kenapa, aku tidak bahagia. Aku tidak tahu kenapa. Oh iya, aku juga punya banyak teman loh. Mendapatkan teman bagiku itu sangat mudah. Mau tahu caranya? Cukup tunjukkan kepada teman-teman aku punya barang baru. Misalnya pena baru, tas baru, sepatu baru, atau mungkin permainan yang baru. Maka teman-teman pasti datang kepadaku. Cukup gampang kan? Ya, aku bisa dikatakan populer juga di sekolah. Bisa dibilang semua orang menghargaiku. Tapi lagi, entah kenapa, aku merasa kesepian. Aku merasa sedih. Aku tidak bahagia. Aku tidak tahu kenapa. Apa mungkin karena di rumah papa mamaku sibuk ya? Ya, kedua orang tuaku bekerja. Papa bekerja, mama bekerja, keduanya sibuk bekerja. Oh ya, aku anak tunggal loh. Apa mungkin karena itu ya? Jadi aku merasa kesepian. Entahlah, aku tidak tahu kenapa. Oh ya, untuk teman-temanku, aku mau menceritakan seorang teman namanya Ferdi. Kalau dibilang perekonomiannya ya bisa dibilang kecil lah, atau bisa dikatakan orang miskin sih. Tapi kalau aku perhatikan, dia punya seorang sahabat loh, namanya Simon. Kemana-mana mereka selalu bersama. Misalkan makan siang, mereka bersama, main bersama, baca buku bersama. Entah kenapa, walaupun dia punya teman satu, tapi aku merasa mereka sangat dekat. Ya bisa dibilang sahabat gitu. Dan entah kenapa dia tidak begitu tertarik berteman denganku. Aku nggak tahu kenapa. Ya, aku tidak tahu kenapa. Oh ya, pada suatu hari Ferdi ulang tahun. Ya, untuk menarik perhatian dia, aku kasih hadiah dong, hadiah ulang tahun. Dan aku beli yang mahal loh. Ya, pada saat dia ulang tahun, aku kasih hadiah. Setelah aku memberi hadiah, lalu dia mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Nah, tentu saja sahabatnya itu yang bernama Simon kasih hadiah ulang tahun juga sama dia. Tapi tahu nggak teman-teman, hadiah ulang tahunnya apa? Ketapel. Ketapel yang terbuat dari kayu. Ya menurutku kalau itu dijual di toko mainan paling harganya 5.000 gitu. Tapi hadiahku mahal loh. Cuman ketika dia nerima hadiah dari Simon, tahu nggak ekspresi wajahnya gimana? Berbinar-binar, sangat bahagia sekali. Beda dengan ekspresi ketika dia menerima hadiah dariku. Aku penasaran, apa sebabnya? Karena aku penasaran, besok harinya aku bertanya kepada Ferdi. Waktu jumpa dengan Ferdi, aku boleh bertanya tidak? Ketika kamu terima hadiah dari Simon, aku melihat wajah kamu sangat bahagia sekali. Kalau boleh tahu apa ya alasannya? Apa gara-gara dia sahabat kamu ya? Lalu Ferdi menjawab, ya dia memang sahabatku, tapi alasan utamanya enggak itu. Lalu aku bertanya, jadi apa dong? Kemudian Ferdi menjawab, ini dibuat oleh Ferdi. Ya kamu tahu ya ketapel, dia kasih hadiah ketapel. Nah ini dibuat oleh Ferdi. Dibuat oleh Ferdi, ya tentu dia meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya,
Terus mungkin dia memberi uangnya juga walaupun tidak seberapa untuk membeli karet, bahan-bahan yang diperlukan. Jadi dia memberikan semua yang dia miliki untuk membuat ketapel ini. Jadi aku sangat bahagia. Oh, begitu ya, jawabku. Ya, lalu Ferdi menjawab, mungkin bagi kamu, ya karena kamu orang kaya, memberi dari kelebihan itu gampang, sangat mudah. Tapi bagi kami orang miskin, memberi dari kekurangan itu sangat sulit. Walaupun sangat sulit, tapi kami bahagia tetap bisa memberikan dari apa yang kami miliki. Mendengar Ferdi berkata seperti itu, aku terkejut, aku terdiam. Pada saat itu, aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi setelah pulang dari rumah, tiba di rumah, aku kesal dengan apa yang dibilang Ferdi. Aku merasa dia anak yang sombong. Sudah tahu aku memberi hadiah yang sangat mahal, tapi dia tidak menghargainya. Dia lebih memilih hadiah dari temannya itu. Aku kesal dengan Ferdi. Jadi suatu hari, tahu nggak teman-teman, apa yang aku perbuat kepada Ferdi? Jadi suatu hari ketika pelajaran dimulai, Pak Guru masuk ke kelas. Nah, Pak Guru mengingatkan kami untuk mengumpulkan tugas proyek yang sudah dikerjakan selama 1 bulan. Maka semua kelompok mengumpulkan tugas proyek tersebut. Tapi diam-diam aku masuk ke ruangan Pak Guru. Lalu aku mengambil tugas proyek kelompoknya Ferdi. Aku sobekkan lalu buang ke tong sampah. Kupastikan tidak ada seorang pun yang melihat perbuatanku karena aku sangat kesal dengan Ferdi. Dia sok bijaksana. Nah, keesokan harinya Pak Guru masuk ke kelas lalu menyampaikan mengenai proyek yang sudah kami buat. Pak Guru menyampaikan bahwa ada satu kelompok yang belum mengumpulkan tugas, yaitu kelompoknya Ferdi. Lalu Pak Guru mengingatkan bahwa tugasnya harus segera dikumpulkan. Tapi karena mereka lalai untuk mengumpulkan tugas, maka nilai tertinggi mereka hanya bisa 80 saja. Hatiku senang mendengar itu. Hahaha. Nah, kemudian pada saat jam istirahat, aku bertemu dengan Ferdi. Lalu aku menyampaikan, "Hai Ferdi, wah kasihan sekali ya, kelompok kamu harus mengulang dan skor paling tinggi hanya 80 saja." Lalu Ferdi menjawab, iya, tapi sebenarnya kami sudah mengumpulkan tugas dan saya tidak tahu kenapa tugas saya itu hilang. Saya yakin saya sudah bertanggung jawab dengan kelompok saya, tapi tidak tahu kenapa tugas saya hilang. Lalu saya menjawab, aduh kasihan sekali ya. Ya, kalau misalkan memang kamu sudah mengerjakan, seharusnya kamu memastikan bahwa kamu sudah mengumpul tugas tersebut. Kemudian tiba-tiba Ferdi mengatakan, oh iya, Jenny, apakah aku boleh mengatakan sesuatu kepadamu? Lalu Jenny menjawab, oke, apa itu? Kemudian Ferdi menyampaikan kepada Jenny, aku melihat bahwa kamu punya segalanya, tetapi aku merasa bahwa kamu tidak bahagia. Kemudian Jenny terkejut. Hah? Dari mana kamu tahu? Lalu Ferdi menjawab, ya aku tidak tahu kenapa, aku hanya merasa seperti itu. Boleh aku menyampaikan saran kepada kamu? Untuk bahagia, aku menyarankan sebaiknya kita rajin berdoa, lalu rajin membaca Alkitab. Mungkin itu bisa membuat kamu bahagia. Kemudian Jenny terdiam saja, tapi dalam hatinya dia semakin kesal. Pada hari Minggu, setelah kami beribadah, aku, papa, mama, kami beribadah bersama. Setelah selesai beribadah, kami pergi makan siang bersama. Setelah makan siang bersama, kami pulang. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba kami mengalami kecelakaan. Dan tanpa aku sadari, aku sudah berada di rumah sakit. Aku merasa panik. Aku berpikir, aku di mana? Aku di mana?
aku melihat bahwa aku tertidur. Kemudian baru aku sadari bahwa aku sedang berada di rumah sakit. Lalu aku bertanya-tanya, di mana papa? Di mana mama? Kemudian setelah beberapa saat kemudian, aku sudah mulai baikan, lalu aku bisa bertemu dengan mama. Aku dan mama hanya mengalami luka kecil. Tetapi aku bertanya-tanya, di mana papa? Lalu aku bertanya kepada dokter. Ternyata papaku sekarat. Papaku mengalami luka yang berat akibat kecelakaan tersebut. Dan papaku membutuhkan darah. Sebanyak 5 kantong darah lagi. Papaku golongan darahnya adalah A. Stok di rumah sakit sudah habis. Jadi mama meminta bantuan dari teman-temannya, termasuk bantuan dari teman-temannya papa untuk memberitahu siapa saja yang mempunyai golongan darah A, dan kami memerlukan 5 kantong lagi. Tapi ternyata informasi itu sudah sampai kepada teman-temanku juga yang berada di sekolah. Kemudian esok harinya aku terkejut, Ferdi dan papanya berada di rumah sakit. Dan ternyata Ferdi dan papanya mendonorkan darah mereka untuk menolong papaku. Aku sangat terkejut. Hah? Ferdi bersedia untuk menolong papaku? Aku terkejut. Kemudian mereka masuk ke ruangan untuk mendonorkan darah. Setelah mereka keluar dari ruangan, lalu aku menjumpai Ferdi. Aku bilang kepada Ferdi, Ferdi, bolehkah aku berbicara kepadamu sebentar? Lalu Ferdi menjawab, boleh. Kemudian aku mau bercerita, aku mau menyampaikan sesuatu kepada Ferdi, tetapi untuk beberapa saat aku terdiam. Lalu Ferdi berkata, Jenny, apa yang ingin kamu katakan kepadaku? Ferdi, sebelumnya aku mau minta maaf kepada kamu. Sambil menangis, aku berkata kepada Ferdi, Ferdi, maafkan aku Ferdi. Lalu Ferdi menjawab, kenapa Jenny? Ferdi, aku sudah berbuat jahat kepada kamu. Aku sudah berbuat jahat, tetapi kamu masih bersedia untuk menolongku, Ferdi. Maafkan aku, Ferdi. Kemudian Ferdi menjawab, memangnya perbuatan jahat apa yang kamu perbuat? Yang tugas proyek itu, akulah yang menghilangkannya, Ferdi. Karena aku kesal kepada kamu, jadi aku menghilangkan. Maafkan aku, Ferdi. Maafkan aku. Aku sudah berbuat jahat kepada kamu, tetapi kamu masih bersedia menolongku. Maafkan aku, Ferdi. Kemudian Ferdi menjawab, oh, tidak apa-apa, Jenny. Kenapa aku menolong kamu? Karena Tuhan sangat sering sekali menolong aku dan keluargaku. Karena aku sangat sering merasa pertolongan dari Tuhan, maka aku menolong orang-orang yang ada di sekitarku yang membutuhkan pertolongan. Jadi, aku sudah memaafkan kamu, Jenny. Dan Jenny, berterima kasihlah kepada Tuhan, bukan kepadaku. Jenny, minta ampunlah kepada Tuhan kalau kamu merasa bersalah. Baik, Ferdi. Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Ampuni aku atas kesalahanku. Ampuni aku ya Tuhan. Dan terima kasih karena sudah berbuat baik kepadaku. Terima kasih Tuhan tetap menunjukkan kebaikannya kepadaku dan keluargaku. Terima kasih ya Tuhan, dan ampuni aku. Mulai sekarang aku berjanji akan melakukan perbuatan baik, akan menjadi anak yang baik, dan mau melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik, itu tadi kebaikan Tuhan yang dilakukan di dalam kehidupan Jenny. Nah, kakak mau bertanya, kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik alami kira-kira apa ya? Boleh diceritakan ya? Ups, ceritakan saja kepada mama, papa, atau kepada keluarga yang ada di rumah. Nah, Tuhan itu sangat baik loh adik-adik. Salah satunya apa? Kira-kira kita sudah berapa lama ya mengalami pandemi? Virus corona sudah berapa lama sih ada di dunia ini? Dari bulan berapa ya? Dari bulan 3 bukan? Bulan 3 itu bulan Maret. Dari bulan Maret ya, Maret, April,
Dari Maret berarti ke April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sudah 9 bulan. Nah adik-adik, selama 9 bulan itu Tuhan masih tetap menyertai kita semua. Tuhan masih memberikan kebaikannya di dalam hidup kita. Tuhan masih melindungi papa, mama, kita sendiri. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, dan Tuhan masih memberikan rezeki untuk kita semuanya. Dan Tuhan masih melindungi kita untuk bisa tetap beribadah, baik beribadah di gereja besar untuk papa mama dan juga ibadah online. Jadi Tuhan itu sangat baik, ya. Nah, kira-kira kebaikan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada adik-adik? Ceritakan ya. Oke. Nah, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, tidak pernah berhenti kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, dan kasih setia Tuhan dan juga kemurahan hati Tuhan. Berkati kami ya Tuhan untuk boleh tetap selalu mengucap syukur dan boleh menyampaikannya lewat doa dan juga puji-pujian kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hingga di akhir tahun ini Tuhan masih menyertai kami. Dan sebentar kami akan memasuki tahun yang baru. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan, karena kami yakin ya Bapa, di dalam Tuhan kami mengalami hidup yang damai sejahtera, hidup yang tenang, dan hidup yang penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami atas segala keberdosan kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 sampai dengan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Sekarang kita sampai di penghujung acara. Adik-adik jangan sedih ya, tetap semangat. Kakak punya info untuk adik-adik untuk disampaikan ke mama papanya. Tolong disampaikan ya. Untuk ibadah anak sekolah minggu pada tanggal 1, 3, dan 10 Januari ditiadakan. Jadi adik-adik sekolah minggu bisa beribadah bersama mama papanya di rumahnya masing-masing ya. Yang kedua, pengumumannya adalah pada tanggal 17 Januari 2021 kita bertemu lagi ya secara online di ibadah online anak sekolah minggu. Nah, adik-adik harus tetap semangat, tetap ceria, dan tetap memuliakan nama Tuhan walaupun kita di rumah ya. Selamat menyongsong tahun baru adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.